kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kewajiban. Paling tidak tentunya manusia itu mampu dari segi dana atau finansial, kemudian mampu dari aspek fisik. Jangan tunda-tunda untuk berangkat ibadah haji. Bila mana saudara-saudara kita semua hari ini sudah mampu dari aspek finansial, mampu dari segi fisik atau kesehatan, jangan tunda-tunda, karena kita tidak tahu apakah tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai berikutnya kita masih sehat atau tidak. Kemudian di sini ada beberapa hanya orang Indonesia saja, akan tetapi orang yang berkulit hitam di seantero dunia melaksanakan ibadah haji. Makanya merupakan sarana memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kemudian adalah yang kedua, menghapus dosa. Dalam hadis Rasul sampaikan kepada kita, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang melaksanakan haji, maka bila mana dia tidak berkata keji, tidak berbuat dosa, maka seolah-olah dia seperti yang baru dilahirkan itu. Kemudian yang ketiga adalah balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling urgen bagi kita adalah dalam melaksanakan ibadah kurban ini tidak hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi kita melihat bagaimana sejarah dunia, bagaimana sejarah Islam, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang ibadah kurban tersebut. Setidaknya ada 3 sejarah kurban di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara bahwasanya terkait dengan kurban ada 3. Yang pertama adalah sejarah anak Nabi Adam alaihissalam. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar qala la'aqilanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban orang-orang yang ikhlas saja. Meskipun Qabil dan Habil anak Nabi Adam, akan tetapi karena Habil mempersembahkan kurbannya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala terima. Sedangkan Qabil yang dikurbankan yang jelek-jelek saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurban tersebut. Intinya kurban yang diterima Allah adalah hanya kurban orang-orang yang bertakwa. Maka inilah sejarah dunia. Yang pertama pembunuhan di dunia ini, akhirnya Qabil membunuh adiknya. Maka dia bingung, ketika adiknya dibunuh dia bingung bagaimana
Ibrahim tidak tahu bahwasanya Habil ini saya bunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus burung gagak, yang mana burung gagak membunuh salah satu kawannya. Dipatokkanlah paruh burung gagak itu ke tanah. Akhirnya Qabil melihat itu dan dikuburkanlah adiknya tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sejarah yang kedua tentang kurban adalah ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangannya. Mungkinkah kita sanggup untuk melaksanakan ini? Bayangkan saudara-saudara, Nabi Ibrahim menunggu kelahiran Ismail itu 87 tahun. Bayangkan 87 tahun ia tunggu kelahiran anaknya. Mungkin kalau kita hanya sebagai manusia biasa, penantian yang sangat panjang, kemudian Allah suruh untuk kita sembelih anak kita, maka tentunya kita sebagai manusia tidak akan sanggup melaksanakan itu. Terkait dengan hal itu, dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. 86 tahun penantian. Kemudian ketika anaknya yang sedang ia cintai berumur 13 tahun, maka datanglah perintah Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Perlu kita lihat, sebelum hal itu terjadi, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pernah melaksanakan kurban. Di antaranya adalah 1000 ekor domba. Bayangkan Bapak Ibu, betapa dahsyatnya yang ia lakukan. 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Artinya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memang orang-orang yang kaya dari segi finansial. Kenapa hal ini terjadi? Karena suatu saat Ibrahim berkata, jangankan 1000 ekor domba, jangankan 300 ekor lembu, jangankan 100 ekor unta, bahkan anak yang kucintai ini akan saya kurbankan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji apakah Ibrahim itu orang yang beriman atau tidak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim inilah merupakan salah satu rasul ulul azmi. Tentunya kita banyak alasan kenapa demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul diuji oleh Allah dari berbagai aspek. Ayahnya yang ia cintai tentunya menyembah berhala. Kemudian rakyatnya ataupun masyarakatnya betul-betul menyembah berhala sehingga tidak mau mengikut Nabi Ibrahim. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Lengkap sudah bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai berikutnya Allah sampaikan dalam surat As-Saffat 104,
wa nadainahu an ya Ibrahim. Lalu kami panggil wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya mimpimu itu adalah betul-betul terjadi. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah,